Ketika nggak ada orang nih, lagi nggak ada orang, malam-malam dia sholat tahajud dan sholatnya sampai setengah jam, ya, itu namanya apa? Dia bisa belajar ikhlas, ya, tidak ingin dilihat sama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ya, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku ngimpi menyembelih engkau. Kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya, menurut kamu bagaimana? Ya, seandainya mimpi itu aku laksanakan, bagaimana? Aku diperintahkan untuk menyembelih. Jadi siapa yang memerintah? Allah. Apa jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam? Qala, Nabi Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Masya Allah. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini nih sosok seorang anak yang kita harapkan. Siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Siapakah anak yang soleh? Anak yang soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Karena hidup di dunia ini kita berharap ridhonya Allah, dan ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya orang tua. Coba lihat anak-anak yang hari ini sudah mendapatkan ridhonya Allah, lihat hidupnya. Kira-kira mudah nggak hidupnya? Mudah. Tapi kalau hari ini ada anak yang ngeyelan, yang ngeselin, yang nyakitin, lihat hidupnya. Susah. Usaha kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan kejedot. Siapa dia? Yang sering nyakitin orang tuanya, yang sering bikin nangis orang tuanya. Kalau ada anak yang sampai, ya, bikin orang tuanya menangis, dia termasuk golongan anak yang durhaka. Walaupun orang tuanya itu tidak mengucapkan kamu anak durhaka. Kenapa? Orang tuanya rajin ngaji. Orang tuanya orang tua yang soleh dan soleha. Orang tuanya tahu bahwasanya doa orang tua ini mustajab. Maka ketika dia dibikin kesel, disakiti sama anaknya, dia tahan aja. Ada loh seorang ibu itu diteriakin, dimarahin sama anaknya. Dasar ibu, gitu ya. Dibentak ibunya. Ibunya nggak marah, tapi saking sedihnya tangan ibunya gemeteran. Ada nggak yang kayak gini? Dia nggak marah, tapi dia kaget, sontak langsung gemeteran tangan ibunya. Mau marah kepada anaknya, takut kalamnya menjadi doa yang diijabah. Tetap dia mendoakan anaknya, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi ternyata anaknya membuat ibunya mengeluarkan air mata. Maka anaknya sudah termasuk golongan anak yang durhaka. Siapapun anaknya, apapun jabatan anaknya, sekaya apapun dirinya punya harta, biar hidupnya hancur hidupnya. Kenapa? Gara-garanya karena dia sudah menyakiti orang tuanya. Maka hati-hati. Wala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kita itu diperintahkan jangan berkata kepada orang tua kita. Jangan hardik orang
surga yang kelihatan di dunia ini. Siapa yang ingin sukses hidupnya, maka bahagiakan orang tuanya, cintai orang tuanya, sering kasih banyak sama orang tuanya. Siapa contoh yang baik ini? Yaitu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam ketika diperintahkan ya oleh bapaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, tidak ada sedikit pun ya kalimat menolak, kalimat bahkan mencaci memaki orang tuanya, tapi apa? Monggo, persilahkan, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Masya Allah. Inilah anak yang berbakti kepada orang tua. Karena anak yang berbakti kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yaitu dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Bukan hanya sekedar diberi rezeki, tapi apa? Ditambahkan rezekinya. Yang tadinya dia punya 1 jadi 10. Yang tadinya dia punya 10 jadi 100. Siapa? Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama tadi apa? Dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Yang ketiga, anak yang berbakti kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan hadiah doa terbaik dari orang tuanya. Dia akan mendapatkan apa? Hadiah doa terbaik dari orang tuanya. Coba deh, jenengan kan punya anak ya. Ketika jenengan punya anak yang bakti, yang sayang, perhatian sama jenengan, kira-kira jenengan tambah gak doanya buat anak itu? Iya. Misal nih, kemarin waktu sawalan, anaknya kan pulang tuh, Bu, maaf ya Bu, saya harus pulang dulu Bu, ke Purworejo bareng suami saya. Padahal saya masih kangen sama ibu. Sehat-sehat ya Bu, kalau ada apa-apa ngomong ya, insya Allah saya siap apapun yang ibu mau. Sehat-sehat ya Bu. Bu, ini ada sedikit buat ibu, dikasih salam tempel, dikasih amplop. Kira-kira jenengan menginginkan nggak harta dari anaknya? Enggak. Tapi kalau jenengan dikasih, terima apa enggak? Belum tentu juga. Kenapa? Udah nak, ibu udah ada, kan gitu ya. Udah ada, nggak apa-apa Bu, pegang aja Bu. Pas dipegang sama ibunya, alhamdulillah mandan tebel. Pas dibuka, nggak taunya dapat berapa? 10 juta. Kira-kira jenengan seneng apa enggak? Senengnya pakai banget apa buangan? Seneng. Ketika dibuka, ya Allah, banyak banget. Anaknya itu udah naik mobil, kemudian melambaikan tangan kita. Di dalam mobil anaknya itu melambaikan tangan. Sehat-sehat ya Bu, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Tunggu saya bisa membahagiakan panjenengan. Ibunya yang ada di bawah, yang ada di rumah bilang apa? Sehat-sehat ya nak, berkah urusanmu, mudah segala urusanmu. Semoga Allah mudahkan niat dan langkahmu nak. Semoga kita bisa bersama sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa terus. Kenapa? Itu doa adalah hadiah buat anaknya. Laras napa betul? Bukan cuma itu saja. Di sepertiga malam ibunya mendoakan anaknya, ya Allah, ini uang banyak banget. Kok mau ya anak saya ngasih ini banyak banget? Kemarin anak saya datang ke dapur, dia melihat di dapur
minyak saya udah didaur ulang. Udah dari dapur dia masuk ke kamar mandi, dia ngelihat sabunnya wis ente, tinggal sedikit. Pas mau gosok gigi nggak taunya odolnya udah ditekuk-tekuk. Ya Allah, dia langsung pamit, langsung pergi ke toko, bawa semuanya, sekalian sembako, minyak. Ya Allah, ternyata listrik pun dibayarin sama anak juga. Ya Allah, kira-kira jenengan senang apa enggak? Terharu. Bukan hanya sekedar yang ada apa? Ya Allah, begitu banyak pengeluaran dia untuk diriku. Ya Allah, bukan hanya sekedar untuk diriku, tapi untuk kehidupan di masa tuaku. Padahal aku masih mampu dan sanggup walaupun dengan kesederhanaanku. Ya Allah, bahkan dia bela-belain. Saya tahu usahanya biasa-biasa saja, tapi uang bulanannya nggak pernah kurang. Ya Allah, berkahi hidupnya. Ya Allah, soleh-solehkan anak-anaknya. Itulah doa orang tua. Maka ketika kita perhatian, sayang sama orang tua kita, bismillah, Allah itu bakal perhatian sama kita. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakan surga dunianya. Banyak orang yang menyia-nyiakan surga dunianya. Dia tahu yang bisa memudahkan jalan ketika dia butuh sesuatu adalah ridho dari orang tuanya, tapi dia menyia-nyiakannya. Bahkan dia menghardik orang tuanya, memarahi orang tuanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Oleh karena itu, jangan sia-siakan orang tua kita. Kalau kita masih ada orang tua, sering-sering minta doa sama orang tua. Namun ternyata bakti kita kepada orang tua bukan sampai orang tua kita meninggal, tapi sampai diri ini dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bakti kepada orang tua sampai akhir hayat kita. Kalau ada, berikan yang terbaik. Kalau ada, kasih sayang, cinta dan sayang. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ada 5 kewajiban bakti kepada orang tua. Yang pertama adalah doakan orang tua kita. Ketika orang tua sudah meninggal, doakan. As-salatu 5. Yang kedua adalah mintakan ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, tunaikan janjinya. Tunaikan semua janji-janjinya kalau kita mengetahuinya. Yang keempat, sambung tali silaturahmi kepada kerabat keluarganya. Dan yang terakhir, muliakan teman-temannya. Oleh karena itu, bakti kita kepada orang tua itu sampai akhir hayat kita. Ketika kita masih punya orang tua, sayangi, cintai, perhatikan orang tua kita. Kasih apa yang mampu kita bisa kasih kepada orang tua. Tapi kalau orang tua kita sudah dipanggil kehadiran Allah, maka lakukan 5 hal. Yang pertama, doakan orang tua kita. Yang kedua, mintakan ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan orang tua kita. Yang ketiga, tunaikan janji-janjinya. Kalau beliau punya janji, maka tunaikan janjinya. Yang keempat adalah sambung tali silaturahim kepada keluarganya. Dan yang kelima, muliakan teman-temannya, muliakan sahabat-sahabatnya.
dan insya Allah kita semua yang hadir di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena pengajian sudah diakhiri oleh Amin, maka pengajiannya selesai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Ini intinya apa? Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa membahagiakan orang tua kita. Tidak ada orang tua kita, kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita. Insya Allah ya, sehat semuanya, bahagiakan orang tua, insya Allah hidup kita akan bahagia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih. Semoga ini berkah semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.